Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi sobat TikToker Kelurahan Tegal Gede ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Ya. Dan gimana juga ini saran masukannya ya. Cahayanya sudah lumayan ya. Oke. Terima kasih. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 kembali bergabung ya. Terima kasih Vian Teacher, Mr. Bunda Novia Wulandari ya, selamat bergabung semua. Minta cantik Sylvia Kosasi. Pada pagi hari ini hari Kamis 11 Januari 2023 kami menginformasikan bahwa kemarin hari Rabu alhamdulillah 9 rumah warga di Kelurahan Tegal Gede yang terdampak angin puting beliung sudah mendapat bantuan dari Bapak Bupati Jember. Terima kasih Pak Bupati Jember sudah membantu warga kami yaitu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Ya, sudah dibantu, ada makanan siap saji, ada selimut, ada terpal ya. Sedangkan yang masuk kategori rusak sedang itu dibantu tambahan ini matras dan selimut itu untuk yang rusak sedang. Sedangkan rusak ringan itu ada 7 item kemarin. Ada makanan siap saji, ada rendang ya 3, kemudian ada sembako, ada biskuit, dan insya Allah ini sudah bisa cukup memberi kebahagiaan lah. Walaupun tentu bantuan yang ini sangat tidak kita harapkan, karena kalau dapat bantuan ini berarti ada musibah atau bencana menimpa kita. Nah, itu yang tentu tidak kita harapkan bersama ya. Kemarin sore masih hujan di Kelurahan Tegal Gede. Bagaimana di tempat rekan-rekan semua, TikToker semua? Sore kemarin hujannya deras enggak? Ya. Kembali kita berada di ruang pelayanan Kelurahan Tegal Gede ini. Kemarin ada saran masukan dari sobat TikToker, pencahayaannya kurang Pak. Oke, kita coba pinjam pencahayaan dari miliknya Kim Inforeng Tegal Gede. Terima kasih rekan-rekan Kim Inforeng Tegal Gede yang sudah membantu minjamkan pencahayaannya. Jadi sudah lumayan ini ya. Kembali kita melayani warga kelurahan di sini di Kelurahan Tegal Gede. Jika ada saran, masukan atau pertanyaan terkait dengan pelayanan kami, monggo bisa disampaikan ya. Kemudian saya berusaha untuk memberikan informasi sedikit demi sedikit sebagainya. Kemarin sore kita sudah melakukan live streaming juga bersama PPS ya, Panitia Pemungutan Suara tingkat Kelurahan Tegal Gede. Bagaimana cara untuk pindah pilih, apa yang perlu dibawa pada saat ke TPS dan sebagainya sudah. Namun tidak tahu kenapa ya, tadi malam saya coba download dan kemudian kita post, kita cek, itu suaranya tuh gitu ya. Mungkin ada yang bisa sharing-sharing dan memberi informasi. Tiba-tiba suara yang didownload dari TikTok tuh hilang. Maksud saya setiap kami melakukan live TikTok seperti ini, kita akan upload ya, download, kemudian kita upload di YouTube Kelurahan Tegal Gede, sehingga pengikut yang di TikTok sudah bisa menikmati di live-nya, kemudian di YouTube kita bisa tetap sosialisasikan di situ gitu ya, karena ada sekitar 1.600 subscriber kami di Kelurahan Tegal Gede itu ya, yang mengikuti YouTube Kelurahan Tegal Gede.
pelan-pelan kita akan terus sosialisasikan ini. Tapi tidak apa-apa, kemarin kita sudah dapat beberapa informasi dan insya Allah ya saya masih ingat lah ya, karena masih baru sore kemarin. Mungkin ada yang ingin menanyakan terkait dengan itu apa, pindah pilih ya, monggo insya Allah selama masih ingat nanti saya bantu untuk menjelaskan. Salah satunya yang saya ingat bahwa pindah pilih untuk tahap pertama itu terakhir tanggal 15 Januari ya, tanggal 15 Januari. Itu pun dengan 9 kriteria ya kan, ada 9 kriteria yang harus dipenuhi. Misalnya dia karena tugas, karena sekolah, karena mungkin sakit, karena mungkin apa ya, mungkin ya ini yang lupa saya, tapi intinya ini dimudahkan untuk yang ini 9 kriteria. Selamat pagi Pak, Kediri hadir. Waduh, terima kasih Santius. Nggih Bu, Mbak atau Bu ya? Mbak ya, saya panggil Mbak aja ya. Selamat pagi Mbak dari Kediri. Terima kasih sudah bergabung. Kedirinya Kediri mana Mbak? Jauh enggak dengan Ngatiluwe? Ya. Di kota atau Kediri kabupaten ya? Ya itu ya, sampai tanggal 15, dan ini tentunya mungkin berlaku seluruh Indonesia ya, untuk pindah pilih ya, pindah pilih itu tanggal 15 Januari terakhir, kemudian baru nanti menjelang hari H kira-kira kurang 7 hari sebelumnya itu hanya 4 kriteria yang boleh, tentu yang dengan ini dengan kriteria yang sangat lebih ketat lagi ya. Mugi pinaringan sehat Pak, alhamdulillah celak Pak, ngidul Kedik. Waduh, ini bahasa Kediri nih. Saya bisa memahami, cuma agak aneh ya bagi orang Jember, orang Pandalungan ini Bu. Ini Pak. Saya kebetulan ada teman Pak di situ, sekarang jadi guru, teman kuliah dulu. Ngadiluwe. Saya celak ini kalau katanya orang Madura itu ini yang ada di mata itu. Tapi kata orang Jawa cedek ya, atau dekat ya. Idul Kedik. Nah, ini Kidul Kedik, kalau sini Idul Sidik gitu. Ya, Idul itu berarti ke selatan ya. Oh iya ya, ke selatan. Tapi sudah lama. Sudah lama saya ada kesana lagi, Mbak. Saya lupa itu beliau ini ngajar di mana. Tapi ya guru yang luar biasa, saya rasa masih berkomunikasi di WA grup. Sama peringatan Pak untuk mematikan wifi saat ada hujan dan petir. Oh, Fian teacher. Oh nggih. Terima kasih Mas Fian. Nah ini ya, untuk peringatan matikan wifi saat ada hujan dan petir. Saya dekat pabrik gula Ngadirejo. Oh, Ngadirejo dekat dengan Ngadiluwe ya. Nggih. Semoga bisa berkesempatan ke sana. Tetap Pak Wanura mugi pinaring sehat. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Karyadi. Dan mendoakan semoga juga sama-sama diparingi kesehatan yang sempurna dan dilimpahkan rizki dan keberkahan rizkinya ya, bagi diri maupun keluarganya semua TikToker yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ya, memang ini jam 7.26 masih kita baru coba ini apa, live streaming tadi, karena memang pelayanan offline di Kelurahan Tegal Gede ini baru dimulai jam 8 sampai jam 4 sore nanti gitu ya. Tidak hanya di Kelurahan Tegal Gede ini, tapi di seluruh instansi pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun kemarin, awal tahun kemarin itu dimulai ini. Waduh, mohon maaf ya, saya tidak bisa baca untuk dukungannya. Terima kasih. Salam dari Bali, Mas Dayu ya. Nyampe Bali juga ini. Tetap sehat. Di situ ada hujan, angin enggak Mas ya? Santi, makasih Mbak. Semoga juga Pak Lurahnya dan Pak
Pak Kadesnya di Ngadirejo juga sama Mbak, sabar, peduli dan sebagainya. Ya karena di birokrasi, mindset birokrasi sekarang itu sudah mulai berubah, ya kan. Bukan kita menunggu orang untuk datang minta pelayanan kita, tapi sebisa mungkin kami itu hadir untuk melayani warga seluruhnya. Oke. Alhamdulillah Tegal Gede melejit, tambah keren, sehat selalu. RW 5, oh Pak RW Mas di RW 5, Mas Karyadi, terima kasih. Bagaimana kondisi RW 5 Dam Telok? Mancing sok-soknya masih ada, ya. Biasanya kalau hujan-hujan kayak kemarin itu makin rame itu ya. Ya, ini menjadi inovasi yang menarik itu. Saya sering ditanya-tanya oleh kawan-kawan ketika ada di Kalpim di mana Surabaya, ya apa mancing sok-sok gitu ya. Mancingnya bukan sok-soknya dipancing. Tempat pemancingannya di sok-sok atau selokan ya, atau parit lah, atau irigasi. Dengan adanya kegiatan mancing sok-sok itu diharapkan memang bisa lebih peduli masyarakat. Oke, Mas Karyadi ya, Pak Karyadi ya, Pak Karyadi atau Mas Karyadi ini, atau mungkin TikToker ini saya panggil Mas sama Mbak aja lah, biar tetap awet muda ya. Ini juga saya wajahnya kelihatan lebih muda ini. Ternyata TikToker ini pakai kamera jahat juga ini ya. Nanti Mas Karyadi mungkin sampaikan ke Pak RT Pak RW-nya diaktifkan lagi ya, mancing maniaknya itu kalau memang lagi libur ya kan. Kemarin kan karena kemarau gitu kan, air sulit, tinggi air kadang hanya 10 cm gitu kan ya. Tapi warga Dam Telok RW 5 itu luar biasa, walaupun hanya kecil debit airnya, tapi bisa bikin kegiatan dan continue. Itu yang terpenting, luar biasanya ya kan. Ya, terima kasih yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Sambil juga saya butuh informasi. Siap Bapak Lurah, kalau RT 1 tetap, waduh memang mantap itu, inisiatornya itu RT 1 ya. Tiap malam minggu ya Mas Karyadi ya. Ya nanti di-share lah kegiatannya atau foto atau videonya ya. Kalau saya mungkin belum sempat hadir di situ ya. Nanti akan saya bantu ini posting di YouTube Kelurahan Tegal Gede, sehingga itu menjadi ini ya, ikon, menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Dan sudah ada beberapa kelurahan, bahkan desa yang lain itu sudah mengikuti jejak kita. Bahkan mereka tuh banyak belajar dari kita Pak, ya kan. Mereka bikin hadiah yang lebih menarik, kemudian ada variasi-variasi perlombaannya dari mancing itu. Karena memang kita harapkan dengan adanya aktivitas warga seperti itu, kemudian ada banyak warga yang hadir, ada yang jualan juga di situ, ada jualan kopi, jualan gorengan, macam-macam. Harapannya ya walaupun mungkin tidak terlalu besar, tapi bisa memberi dampak ya ekonomi terhadap warga sekitar. Dan juga mungkin ada yang mau titip sepeda parkir ya, monggo di halaman-halaman warga, sama-sama menjaga, sama-sama memperoleh keuntungan ya kan. Lagi alhamdulillah sudah jalan menuju Dam 3 itu sudah diperbaiki ya oleh Bapak Bupati. Ini ikhtiar dari semua pihak ya, dan doa. Ini saya melihat ini doanya warga RW 5 ini seluruhnya nih mungkin, dan Kelurahan Tegal Gede ini akhirnya terrealisasi juga tahun kemarin itu ya. Oke. Kita ada laporan hujan kemarin Mas Karyadi. Aisyah Nur Fitriadi, terima kasih sudah bergabung. Aditya Yohan, Anissa Fitria, Iki Rizkia. Ya. Alhamdulillah nih lumayan yang bergabung di pagi hari ini. Kemarin saya biasanya live awal-awal itu di sore hari ya, 3:30 sampai jam 4. Tapi beberapa hari terakhir ini hujan sangat deras ya. Petir tadi diingatkan juga oleh
Mas siapa nih? Oh, Mas Fian teacher, ya, guru. Guru nih Pak Guru ya, ingatkan untuk mematikan wifi. Tapi kalau paket data tidak apa-apa ya Mas. Ibu Netrawati Evi Ahmadi, monggo selamat bergabung. Jika ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan. Siapa tahu ada warga Tegal Gede yang belum kami mendapatkan informasi yang cukup. Walaupun sebenarnya setahun kemarin kami sudah sosialisasikan, baik share WA di sosial media, kita ada YouTube Kelurahan Tegal Gede, kita ada Instagram Kelurahan Tegal Gede, kita ada Facebook Kelurahan Tegal Gede, kita juga ada TikTok Kelurahan Tegal Gede yang sekarang sudah bergabung semua, dan juga kita juga ada Twitter juga ya, atau X ya. Cuma yang Twitter itu kayaknya kurang familiar bagi masyarakat Tegal Gede, apalagi masyarakat Jember, apalagi warga Tegal Gede itu. Karena followernya hanya 10. Tapi insya Allah semuanya aktif, semuanya kita monitor, dan alhamdulillah juga kebetulan juga saya yang langsung ngecek gitu ya. Dan juga kita ada HP hotline ya, yang terkoneksi dengan beberapa PC, tidak hanya HP-nya saja. Ada sekitar 4 PC yang monitor, double cycle, saya, staff kami gitu ya, semuanya. Dan pagi hari ini memang tidak semua staff hadir masih, karena memang jamnya jam 8 pagi kita pelayanannya, baru nanti selesai jam 4. Kalau tahun 2022 itu jam 7 ya, jam 7 sampai jam 3. Mas Aldi, Assalamualaikum Pak Lurah, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Aldi, sukses juga dan berkah bagi jenengan beserta keluarga ya. Tetap semangat di pagi hari ini. Oh ya, ini ada info juga, tadi saya sedang ngikutin berita di salah satu radio terkemuka di Jember ini. Ada berita bahwa sekarang untuk parkir di Kabupaten Jember, parkir kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu sekarang harus bayar ya di tahun 2024 ini per tanggal 5 Januari. Oh enggak Mas, kita tolong ya ruangannya. Oke, terima kasih. Ya, Bu Syanif, Mas Sidan, ya, orang 00. Ya, kembali lagi saya sampaikan sekaligus ini sosialisasi bagi seluruh masyarakat, khususnya warga TikToker Kelurahan Tegal Gede ya kan. Kalau warga TikToker ini sudah melewati ruang dan waktu ya, tidak hanya terbatas teritorial warga Kelurahan Tegal Gede, tapi dimanapun Anda berada yang saat ini telah bergabung di live TikTok itu merupakan warga kami juga ya kan. Insya Allah selama tidak terkait dengan politik praktis, terkait dengan penyalahguna pelanggar undang-undang, insya Allah akan saya jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Yang berlaku insya Allah kami jawab. Ya, kembali lagi saya sampaikan terkait dengan parkir gratis, parkir berlangganan, maksud kami parkir berlangganan yang sebelumnya berlaku di Kabupaten Jember per tanggal 5 Januari 2024 ini sudah diganti karena hasil evaluasi mungkin mereka yang jarang ke kota, jarang menggunakan itu. Mungkin juga mereka yang sudah bayar berlangganan tapi masih harus membayar lagi gitu ya. Dari hasil evaluasi macam-macam itu kemarin sudah ada informasi bahwa sekarang harus bayar lagi parkir. Kalau sepeda roda 2 itu sebesar Rp2.000, sedangkan untuk roda 4 itu Rp4.000. Tapi bayarnya tidak harus cash karena masing-masing petugas parkir itu juga sudah disediakan QR barcode, transaksi elektronik lagi ya.
Di channel YouTube kami sudah kita share bagaimana pembayaran pajak itu menggunakan m-banking, mobile banking ya. Coba nih saya undang beberapa rekan-rekan yang ingin bergabung, host dengan kreator ya. Monggo jika ada yang ingin bergabung. Oke, ingin sharing secara langsung. Lurah pun Dimas, oh ya, Lurah Tegal Gede. Nah ini Kelurahan Tegal Gede ya, Kelurahan Tegal Gede kita. Masih Mas Gus Maisa ya, dia Ija. Terima kasih sudah bergabung semua. Lumayan banyak nih ya, saya baca sampai nggak nututin. Asna, Cak Madi. Mungkin ada yang ingin sharing-sharing ya dengan pelayanan kelurahan. Insya Allah selama kita bisa jawab, kita akan langsung jawab. Tapi kalau belum atau lupa ya, namanya manusia biasa ya, ada luput dan lupa ya, nanti kita jadikan PR. Insya Allah di kesempatan berikutnya akan kita jawab itu ya. Jadi itu terkait parkir gitu ya, juga kami sampaikan kepada seluruh warga kelurahan TikToker Kelurahan Tegal Gede. Di Kabupaten Jember itu sekarang harus bayar parkirnya di beberapa tempat, tapi bayarnya pakai QR, kiris. Ini tidak ada contohnya, saya cari ya, kiris. Jadi yang punya rekening bank kemudian memiliki m-banking, nah biasanya di situ bisa. Ini kebetulan ada di HP saya gunakan untuk live ini. HP-nya baru satu, jadi tidak bisa langsung praktekkan ini ya. Sambil langsung diberitahukan. Nanti bisa dilihat saja di ini beberapa konten kami di YouTube Kelurahan Tegal Gede itu sudah saya buatkan, cuma untuk pembayaran pajak ya. Di situ yang kita ajarkan. Pertama, pembayaran pajak melalui m-banking. Bagi warga yang memang belum bayar pajak PBB, khususnya pajak bumi dan bangunan di tahun 2023, nah ini sudah lewat tahun ini ya kan. Nah monggo bisa segera dibayar, karena kalau udah dibayar nanti itu ada dendanya. Ada dendanya itu kan terus saja, nanti akan nambah, malah tambah lama tambah meningkat. Daripada nunggu lama-lama ya, yang bisa sekarang tahun ini aja dibayar dulu. Ya, tahun 2022 dibayar, monggo dibayar dulu yang tahun 2022. Mohon maaf yang tahun 2023 ya. Jika memang masih ada tanggungan di tahun berikutnya, ya nanti bertahap. Kalau ada rezeki di tahun-tahun berikutnya, monggo bisa dibayar. Syukur alhamdulillah jika kemudian mau bayar semua tanggungannya ya, karena itu merupakan kewajiban kita semua. Oke, semakin Anda tertib bayar pajak, nah insya Allah itu akan sangat membantu proses peningkatan pembangunan di Kabupaten Jember. Oke, karena salah satu biaya-biaya APBD itu juga diambil dari situ, gitu kan ya. Itu ya. Roland Mawasan, oke. Ya ini hasil. Terima kasih sudah bergabung semua. Semoga nanti ini tidak ada kendala ya ketika kita ketika kita download nanti. Kemarin itu sempat ini, padahal materinya menarik gitu ya. Lagi eman sekali itu. Waktu pindah pilih ini kan hanya tersisa 4 hari lagi ya. Kemarin itu 5 hari lagi, karena kan tanggal 15, sekarang tanggal 11 ya, tinggal 5 hari lagi. Kan
sangat mepet sekali. Terutama mereka yang tinggal di Kelurahan Tegal Gede itu, Kelurahan Tegal Gede ini menjadi kelurahan yang paling banyak biasanya orang yang pindah pilih, karena memang di sini jumlah hunian kos-kosan tuh juga luar biasa banyak gitu ya. Di data kami awal ya, data kami yang juga ada di web Kelurahan Tegal Gede itu baru 63. Artinya Kelurahan Tegal Gede itu sangat berdekatan dengan kampus, bahkan Politeknik Jember itu juga berada di kampus Kelurahan Tegal Gede ya. Itu informasi, sehingga masalah ini pindah pilih ini menjadi atensi dari bukan hanya PPK panitia pemilik kecamatan, tapi juga KPU Jember gitu loh. Karena selain kelurahan sebelah yaitu Kelurahan Sumbersari yang juga tempat beradanya Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah, ada Universitas apa itu ya, Universitas Trunojoyo atau dulu itu IKIP PGRI, dan ada Institut Teknologi Mandala ya, itu juga ada di Kelurahan Sumbersari. Nah ini juga sangat berdempetan dengan Kelurahan Tegal Gede dan banyak mereka para pelajar itu yang juga kos ataupun kontrak di wilayah Kelurahan Tegal Gede. Mantap Pak Lurah Irvianto Setiong. Terima kasih Mas Irvianto. Itu tentu sangat membutuhkan dari ini pindah pilih ya, dan itu tidak bisa sekarang mepet ya, pada hari H tanggal 14 Februari nanti hadir kemudian langsung bawa KTP mau nyoblos gitu ya, nggak bisa. Kenapa? Karena terkait dengan kartu suara itu betul-betul diperhatikan, betul-betul dihitung gitu ya, hingga tanggal 15 ini 9 kriteria yang tadi saya hanya bisa menyebutkan beberapa saja, nanti kita tanyakan kembali ke BPS ya, itu baru bisa di tanggal 15 Januari ya untuk pindah pilih, maka perlu diurus mulai sekarang. Silakan yang bingung bagaimana ngurusnya, syaratnya apa, datang saja bawa KTP-nya ya, baik KTP fisik ataupun KTP elektronik. KTP elektronik yang sudah di upgrade di handphone Android itu insya Allah bisa dibawa ke sini, tanyakan ke PPS ya, nanti oleh PPS diberi surat pengantarnya dan akan dicatat ya. Sehingga ketika dicatat sudah diketahui sampai tanggal 15 misalnya ada 1000 warga, misal 1000 tambahan yang pindah pilih, baik dari kecamatan di Kabupaten Jember maupun di luar Kabupaten Jember, bahkan di luar Provinsi Jawa Timur ya. Jadi kita bisa tahu kebutuhannya begini. Karena masing-masing itu nanti ketika pindah pilih itu berbeda-beda perolehan kartu suaranya. Ada yang hanya dapat 1 kartu suara, ada yang dapat 2 kartu suara, ada yang dapat 3 ataupun 4 kartu suara sesuai dengan dapilnya di mana dia tinggal ya. Kemarin sudah dijelaskan cukup detail ya, sangat detail oleh BPS. Ini mohon maaf belum bisa kami upload tadi malam, sejak kemarin itu saya download berkali-kali ya, suaranya hilang gitu ya. Mungkin pada saat itu mengakhiri atau gimana gitu kan. Tapi padahal kemarin itu juga enak gitu. Ada yang tanya juga, ada yang diskusi, berarti kan audionya sudah aman gitu kan ya. Tina Gulo Sukiman monggo, terima kasih sudah bergabung. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan ya, di pagi hari ini
Nanti kalau ada informasi yang lain juga nanti bisa akan kami sampaikan ulang. Oh ya, jangan lupa juga bisa mengunjungi web Kelurahan Tegal Gede ya. Karena di situ ada beberapa informasi juga yang sangat membantu. Salah satunya misalnya rekan-rekan TikToker itu ada yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Nah, jika ada yang share ke kami Kelurahan Tegal Gede, baik itu dari ya khususnya terutama perusahaan-perusahaan di Kabupaten Jember, akan kita bantu upload di web Kelurahan Tegal Gede. Semuanya gratis ya, semuanya gratis, pelayanan di sini semuanya gratis. Hingga harapan kami ada banyak orang yang bisa terbantu, walaupun kita hanya bantu upload, bantu share ya. Semoga itu bisa terbantu. Ada 2 sudah lowongan pekerjaan, silahkan bisa dicek di ini web Kelurahan Tegal Gede. Alamatnya di www.kelurahan-tegalgede.jembercup.go.id. Ya, saya dicek di situ, nanti akan muncul pilih pojok pengumuman, ada lowongan pekerjaan, ya dicek di situ. Kemudian juga apabila ada yang kehilangan orang ataupun barang ya, jika memang ada dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, share ke kami, nanti kita akan bantu untuk sosialisasikan ya. Karena saya yakin bahwa ibu yang kehilangan, mas, mbak yang kehilangan itu ya merasa sedih ya, baik itu barang apalagi orang, apalagi saudaranya mungkin ya kan, yang pasti sangat-sangat sedih sekali. Oleh karenanya kami hanya ingin membantu untuk membagi informasi. Siapa tahu lewat info dari sosmed kami, oleh website kami dan sebagainya, ada informasi yang yang bisa diinfokan dan bisa di-share secara masif, secara viral, bisa cepat untuk masing-masing orang yang peduli. Karena saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang peduli, terutama di negara Republik Indonesia ini ya. Berbanggalah bagian dari warga negara Republik Indonesia, dan berbanggalah juga menjadi warga Kabupaten Jember, apalagi juga warga Kelurahan Tegal Gede ya. Dimanapun kita berada di Republik Indonesia ini tetap berbangga, karena masih banyak orang-orang yang baik, banyak orang-orang yang peduli, banyak sekali orang-orang yang mau saling membantu ya kan. Karena apa? Ketika kami share itu ke grup-grup WA yang lain, yang juga kami ada beberapa grup WA itu yang anggotanya itu hampir di seluruh Indonesia ada, karena sempat kami itu ikut kegiatan pertemuan di Jakarta tahun kemarin, Paralegal Justice Award. Nah, itu berkumpul kades dan lurah, 300 kades dan lurah se-Indonesia di Jakarta, sehingga grupnya masih ada, kita terus berinteraksi dan kita bisa sharing informasi ya. Jadi tempat lain ada info apa, kita ada info apa, nah kita sharing. Sama seperti itu, kemudian kita ada info ada warga Tegal Gede yang hilang atau kemana gitu kan ya, kita coba share. Ada info ini di daerah mana, kabupaten mana, dan mana. Oh, ternyata di grup itu ada Pak Kades atau Pak Lurahnya yang di situ. Atau kalau bahasa yang lain, Pak Tenggi, Pak Klebun, Pak Dede atau ya apa ya, atau mungkin Wali Nagari Sumatera. Nah, itu bisa sharing. Hanya kemarin ada juga seperti itu, tapi kebetulan tidak. Warga Tegal Gede saya monitor, mereka langsung berinteraksi. Oh, ada Pak di sini Pak. Iya Pak, itu warga saya. Pada lain pulau itu sudah. Ya, alhamdulillah dunia ini sudah menjadi selebar daun kelor ya. Dan itu bisa cepat diketemukan. Nah, itulah gunanya kita berinteraksi. Dan salah satunya juga di awal tahun 2024 ini kami Kelurahan Tegal Gede buka layanan live TikTok ya. Kita nih masih coba nih, mau pagi apa sore nih ya. Kalau pagi tentu sebelum pelayanan offline saya usahakan. Tapi alhamdulillah memang hampir setiap hari ketika tidak ada kegiatan yang lain atau undangan khusus ya, misalnya upacara di alun-alun Jember atau undangan apel besar di kecamatan, biasanya itu kan jam 7:30 atau jam 7 ya, kita diundang jam 7 ya, setengah 8 kita sudah hadir di situ. Biasanya saya akan hadir di kelurahan ini ya setidaknya setengah jam sebelumnya
hampir bisa dipastikan ya. Ya bisa dikatakan 95%-nya lah ya. Karena apa? Karena juga dibantu oleh anak saya yang masih SD, kuliahnya ada di Kota Jember walaupun saya tinggal di Pagusari. Nah, itu masuknya jam 7. Sehingga sebelum jam 7 kita sudah berangkat ya. Nah, antara anak baru ke kantor. Nyampe di kantor ini jam 7 lebih lah. Jam 7.15, jam 7. Dan alhamdulillah ya, daripada gabut, daripada bingung, setengah jam kita manfaatkan untuk menyapa warga ya. Selain saya punya warga di secara fisik, interaksi langsung di Kelurahan Tegal Gede, nah sekarang saya punya komunitas baru nih, warga live TikTok Kelurahan Tegal Gede ya. Sama warga Kelurahan Tegal Gede, tapi yang ini virtual ya, online Kelurahan Tegal Gede. Ini ada yang minta undangan, coba saya undang semua. Di penghujung nih ya, kemarin itu hari, mungkin ada yang bisa sharing ya, bantu kami. Mohon maaf ini karena mungkin faktor usia dan saya juga belum